Pembodohan pacaran untuk anak muda. Kenapa aku bisa bilang pembodohan pacaran untuk anak muda? Apakah alasannya? Hai guys, aku Edo. Di sini aku akan menjelaskan apa saja alasan yang membuat aku bisa bilang pembodohan pacaran untuk anak muda. Oke, kalau aku bilang pacaran itu haram, ya kalian mungkin gak akan tertarik dengan video ini. Tetapi aku akan compare apa saja yang kalian dapat setelah kalian pacaran atau saat kalian pacaran. Itu mungkin kalian dapat ciuman, pelukan, dan kasih sayang pada saat itu. Apalagi nggak ada selain nafsu, mungkin nggak ada. Dan kita compare sama kerugian yang kita dapat setelah atau saat kita pacaran. Banyak kerugian yang kita dapat. Yang pertama itu waktu yang kita butuhkan untuk pacaran. Kenapa aku bilang itu merugikan? Karena ketika kita pakai waktu kita dengan hal-hal yang lebih positif atau lebih produktif, mungkin seperti kalian melakukan hal-hal positif atau belajar di dunia digital seperti sekarang ini. Contohnya seperti aku dulu saat selesai pacaran atau setelah putus, aku mulai belajar videografi atau fotografi. Ya lebih tepatnya sih videografi, karena aku lebih menyukai videografi. Setelah itu aku lebih rutin dan lebih fokus belajar untuk pengembangan diriku. Dan setelah 4 tahun berlalu, aku akhirnya menjadi seorang videografer. Ya kalian bisa contoh seperti diriku, walaupun aku nggak nyadar akan menjadi seperti sekarang atau menjadi videografer. Tetapi aku menjalani itu dengan konsisten. Kadang ada bolongnya, tapi sedikit tidaknya aku mendedikasikan waktuku ini dengan hal-hal positif. Oke, setelah itu ketika kalian selesai atau putus dengan pacar kalian, let's say aku bilang 1 tahun pacaran, kerugian yang kalian dapat setelah pacaran itu adalah kalian menghabiskan waktu kalian itu dengan sia-sia. Let's say aku bilang kalian menghabiskan waktu 2 jam per hari untuk pacaran, balas chat, teleponan, dan lain sebagainya. Kalau dikali 1 tahun itu sekitaran 720 jam. Ya kalau kalian pakai 720 jam dalam setahun itu buat belajar editing video, buat take video atau videografi yang lainnya, kalian bisa menjadi seperti diriku dan mungkin orang-orang yang kalian inginkan gitu. Daripada kalian stuck di situ-situ saja karena menghabiskan waktu kalian buat hal yang tidak penting, yaitu pacaran. Oke, itu baru aku bahas sampai waktunya. Belum lagi penghabisan budget yang kalian gunakan untuk pacaran. Oke, katakanlah kalian menghabiskan budget untuk pacaran kalian itu sekitaran 300.000 per minggu. Kalau dikali setahun itu bisa 15.600.000. Kalau kalian pakai dengan hal-hal yang positif, atau mungkin kalian suka traveling, kalian pakai traveling buat beli kamera atau investasi leher ke atas, kalian sudah mulai berproses untuk mencapai tujuan kalian. Atau kalian suka traveling, kalian pakai uangnya traveling, kalian sudah bisa ke Bali, tempat-tempat yang lebih indah gitu. Kalian bisa mengunjungi ke tempat-tempat yang memang kalian impikan, daripada kalian menggunakan uang kalian untuk pacaran. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan uang buat hal-hal yang tidak penting. Menurutku itu adalah pembodohan untuk anak muda. So, apa yang bisa kalian banggakan setelah kalian pacaran? Mungkin kalian bisa nongkrong di warung dan bercerita, itu mantanku dan aku mempunyai banyak mantan. Dan gak ada hal lain yang kalian banggakan selain itu. Ketika uang atau waktu kalian bisa dedikasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalian bisa banggakan, mungkin uang kalian bisa kalian belikan motor. Kalian bisa banggakan diri kalian dengan aku bisa membeli motor dengan uang yang kutabung. Atau kalian bisa investasikan uang kalian ke instrumen investasi seperti yang sekarang yang kita bisa sebut investasi digital, yaitu yang disebut dengan kripto. Atau kalian bisa investasi ke Bitcoin atau Ethereum, itu terserah kalian. Jadi itu lebih bermanfaat atau dapat dibanggakan di kemudian hari. Oke, pesanku buat kalian anak muda, sama seperti aku, pikir-pikirlah atau bersiap-siaplah ketika kalian memulai pacaran, supaya tidak menjadi pembodohan untuk anak muda. Dan jika kalian ingin memilih, lebih baik kalian pilih tidak pacaran dan mendedikasikan diri kalian ke hal yang lebih baik. Karena realistis saja, orang-orang seperti aku dan kamu akan mencari orang yang lebih baik atau lebih kaya. Kadar itu kita harus mendedikasikan atau memberi diri kita ruang untuk belajar menjadi orang yang lebih baik dan lebih pintar, sehingga kita bisa menjadi orang kaya dan dipilih oleh pasangan kita.
Oke, karena ini video pertamaku, mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang aku ucapkan. Sekian dan terima kasih.